Special Migration. Dan ini dia. Apakah North America akan tumbang dari Eropa region? So, langsung saja menuju ke dalam lane of down. Alright, satu agregat poin sudah ada di tangan anak-anak tim Devu. Dan kita akan lihat apakah game yang kedua ini bisa menjadi titik balik untuk mereka menyamakan kedudukan. Karena kalau bicara soal komposisi tadi udah di-mention ya. Again and again untuk komposisi Devu nih umat sisi yang harus dipertimbangkan nantinya oleh TOB. Masih belum kita pantau nih kira-kira skill apa yang dibawa. Oke. Tidak ada Purify untuk Zia ya. So Zia harus bisa mengoptimalkan posisinya nantinya terkait stick team fight yang kembali bisa menguntungkan tim Devu. Iya, bakal bergantung untuk best player one juga. Dimana dia dengan Fanny ini harus bisa dapetin early advantage yang banyak. Jelas dengan skill cable dan juga Katrot yang harus bisa dimainkan kembali. Iya, dan kalau kita lihat juga di sini ada permainan agresif di area Little Wanderer yang nampaknya bakal dihindari juga oleh sosok best player one karena terlalu beresiko. Dan bicara soal sisi emblemnya, best player one berfokus untuk mainin karya damage om. Tapi di arah top lane ini bisa menjadi first blood loh. Karena lihat pokin damage yang terus dilakukan oleh seorang Zia dan kita melihat di mana minimap itu ada Fanny terdeteksi di sana. Walaupun kali ini Fanny-nya mungkin akan bisa kehilangan purple buff, tapi lihat di arah bottom lane Super Shock. Hampir saja mereka kehilangan satu nyawa dari sosok The Ohio Brothers, tapi dengan sangat cepat melakukan sedikit pergerakan dengan special migration. Magister menggocek begitu saja dengan sangat baik. Masih membuat dirinya selamat dari best player one yang akhirnya mengurungkan niat. Kalau misalnya tadi best player one lebih responsifnya karena Godland, itu Karvi bisa di take down. Minimal kalau nggak di take down dia nggak ada flicker. Nah ya, dipancing keluarin ya. Yes, untuk next-nya Turtle. Yang bisa diincar nanti Karvi. Tapi ya Karvi masih sanggup untuk menjaga jarak juga, tapi terkena pressure dari Zia. Sementara waktu agak bedanya di sini ya. Di game pertama, di game kedua sekarang, Disfold-nya mereka bisa untuk melakukan setup di turtle. Karena mereka punya hero-hero dengan kapabilitasnya, dengan efek knock up ke atas tadi. Itu dia yang setidaknya bisa di follow up nantinya untuk pertemuan di area sisi jungler yang ditambah lagi kalkulasi dari Magister nantinya akan menyulitkan juga sebenarnya dengan head to head best player one yang untuk karakteristik hero-nya nggak sama dengan game yang sebelumnya. Ini terlalu rentan untuk di pick off oleh teman-teman dari Dream Deathful. Posisi untuk tim Doya Brothers juga benar-benar dijaga karena lihat teritori Turtle sudah mulai dijangkau oleh anak-anak dari tim Deathful. Ya, tapi kalau ngomongin penggunaan hero Fanny di dalam kubu dari The Ohio Brothers ini akan cukup sulit ketika early game pressure mereka mendapatkan Turtle. Kecuali mereka untung banyak banget dari early-nya. Dan karena memang itu adalah sebuah resiko ketika menggunakan hero Fanny di dalam satu tim. Benar, dan ya Fanny yang kalau kita lihat sekarang masih belum dapatin kesempatan ya. Untuk bisa melakukan pick off dan bahkan tadi retribution dari Magister itu masih ditahan. Meskipun dia melihat di sebelahnya tuh ada Titus selalu. Dia nahan retributionnya dia. Berarti ya bisa TPD. jadi. Ya, atau bisa jadi bakal ada serangan masuk ke dalam jungle untuk perebutan purple buff setelah ini. Probably, mungkin itu yang diketahui juga ya. That's why tadi ada Sawo juga dan juga Sunset Lover yang udah melihat rotasi dari Doya Brothers pasca Turtle berhasil mereka amankan. Oh, surprise take! Epi berarti akan keluarkan tapi lihat langsung coba diselamatkan dan gagal. Tapi nampaknya pertukaran. First blood kali ini ditukar dengan ada sosok dari seorang Fanny yang baru saja mendapatkan purple buff. Oh wow, GP. Sebelum itu lihat di arah bottom lane di mana Kid Boba melakukan damage saat bersedang Primal World. Tapi pertanyaan aku, Karvi ditukar best player one, is it worth it? Karena dua-duanya sangat mahal untuk saat ini. Iya, menurutku masih worth it. Masih worth it buat Disfold juga ya. Oke, berarti Disfold masih cuan ya? Masih cuan ya benar. Karena meskipun memang mereka tertinggal di gold bank-nya, tapi tukernya itu jungle-nya. Dimana jungle-nya di sini kan jungle-nya Fanny. Fanny yang butuh untuk early advantage yang gagal. Berarti untuk bisa dapetin akumulasi dia. Yes, cukup setuju dengan statement yang dibawa oleh Om Wawa juga ya. Apalagi tadi sempat ketertinggalan juga dari objektif netralnya yang buat teman-teman dari Doya Brothers mengalami kerugian ya. Even kalau bicara soal late game, nanti late game-nya ada di tangan Karvi. Tapi di waktu yang sedang berjalan, kematian dari sosok Karvi ini masih bisa ditutupi dengan nantinya adanya farming. Tapi lihat dari sisi mid lane, balik ada tabrakan yang dilakukan tapi masih belum ada respon yang cukup positif juga. Dari anak-anak The Ohio Brothers, karena mereka kini udah mulai dipusingkan harusnya dengan beberapa setup lanjutan untuk mencari kompensasi. Karena kalau bicara soal goldnya, even memang belum terlalu jauh ya. Tapi ini udah mulai slow but sure, swingnya udah di tangan Disfold. Apalagi best item dari Karvi, Husklaw-nya udah di tangan. Ya, udah ada Husklaw di tangan. Kita balik depan sana, Super Shock udah gak ada Purify.
Satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan adalah mereka team fight di arah gold lane. Dan di depan sana Magister bakal coba di take down dan the rasa today for the side of Milan Fury. Berhasil mendapatkan triple stun. Tapi nampaknya mereka tetap harus kehilangan sosok dari seorang Magister. The power of retribution membuat para pasukan dari Ohio Brothers sangat bebas untuk mendapatkan turtle. Dan kontes pun tidak akan dilakukan oleh Desmond. Ya, nice move dan bahkan kalkulasi dari sosok Sunset Lover ternyata masih belum cukup memberikan coveran. Tapi bakal ditukar lebih tepatnya dengan sangat kontan oleh Kid Bomba di area bawah. Yuna Taret berhasil di-secure Om. Ya, jadi mereka tidak terlalu rugi juga tadi. Meskipun memang ini nice timing ya tadi. Special migration yang tadi terlihat oleh pemain di Ohio Brothers. Ya. Best player one mengetahui hal tersebut dia langsung melompat ke sana. Karena tanpa adanya special migration yang memang cooldownnya cukup lama. Ini membuat ya Guinevere dia hanya akan jalan kaki dan mudah bakal untuk bisa dipunish. Ya, tanpa adanya skill escape. Karena juga belum ada following up dari entah Sawo ataupun ada dari sosok seorang Kid Bomba ya. Kalau ada itu nggak masalah, nggak ada special migration. Ya. Dia masih bisa melakukan ini, momen dari Felt Requiem kan. Nah akhirnya ketika mereka sadar akan hal tersebut, The Ohio Brothers langsung dapetin momen. Ketika momen itu terjadi di sana, yang cukup mengganggu dari tadi adalah pergerakan Super Shark skill tepatnya. Dia mau di take down nggak bisa, dia ketika mau diambil masih punya Purify tapi di depan sana langsung coba ditangkap. Magister akan ter-take down, tanpa memory bahkan belum keluar. Penalty zone melakukan following up damage menuju ke arah sosok Melo. Tapi ingat mereka tidak ada damage, mereka tidak punya ujung tombak karena gold laner mereka masih berada di lane-nya. Ya, ini kayaknya miss target ya dari sosok Magister di mana tadi Veltro kan dan juga Special Migration meloncati karya sosok Super Shark yang tadi udah dibahas. Dia terlalu proaktif. Yep, Gak dia menyelamatkan tadi Om. Dan ini susahnya ya untuk Guinevere sendiri. Ya. Kalau kita jadi roamer mungkin bisa seperti itu. Tapi sebagai jungler ketika kita tumbang itu retribution ini nggak punya sama sekali. Ini jadi miscalculate yang membawa ke arah yang malapetaka tersendiri tentunya untuk di Disful. So Magister ini udah mulai harus dipertimbangkan sih terkait bagaimana dia mengeluarkan restart ke area depannya. Karena udah memasuki menit ke-6, stick team fight-nya juga udah mulai terlihat. Apalagi The Ohio Brothers ini udah berhasil membungkam satu objektif turret top yang diamankan dari arah sisi Deathful di sana. Mid lane ini udah mulai jadi orientasi tersendiri ya. Udah ada beberapa penumpukan di sana. Dan mungkin rotasi dari teman-teman Deathful pasca Magister ditumbangkan. Ini mulai mengarah ke area objektif netral. Super Shark membuka vision yang sangat jelas di sana nampaknya. Membuat Ohio Brothers sadar akan dua posisi yang sangat cukup mematikan untuk Deathful. Tapi kalau dari blind spot dan mereka Ohio Brothers, mereka tidak tahu di mana keberadaan dari seorang keberadaan dari seorang Bruno. Itu titik blind spot yang mungkin harus coba dicari sama Super Shark. Jangan sampai mereka team fight dengan tidak ada yang bisa memegang kaki dari seorang Karvi. Tapi kalau ngomongin dari positioning, ini kayaknya akan ngelepas turtle nggak sih? Yep. Karena nggak ada sama sekali yang mendekat ke arah turtle, nggak ada kontes sama sekali. Yep. Pani yang memang biasanya jarang ya untuk bisa mendapatkan Dua turtle. dua turtle bahkan ini dibiarkan tadi karena terlalu jauh tadi dan zoning yang bagus dari The Ohio Brothers. Ya, itu yang membuat nggak mau disinggungan, tapi akan ada tabrakan lagi di area sisi mid lane nampaknya. Alright, tapi nampaknya depan sana dari Kid Bomba bakal coba tipat kembali. Langsung Wobok coba dengan fast break yang dikeluarkan. Membuat mereka berhasil mendapatkan satu poin ke atas Mielo. Mielo kali ini ter-take down. Dan Fanny free hit di arah belakang menuju ke arah seorang Sawo. Tapi kacrotnya ke arah yang salah. Terlalu tebal. Mencoba untuk menyembelih seorang Sawo di sana tapi nampaknya tidak akan cukup kuat. Sawo masih terlalu gagah perkasa di garis depan. Bahkan udah punya Dreadnought Armor. Jadi mungkin kacrotnya agak cukup lembek di sana bawah. Diskon ya buat Cutthroat-nya dan bahkan dari sisi Magister dia punya anti kuiras. Jadi untuk physical damage seharusnya ini udah sangat-sangat cukup sekali. Dan respect dikasih satu steel leg plate di tangan Karvi. Dan dia dominan juga lihat gimana caranya dia bikin sosok dari seorang Zia akan lebih pelan lagi. Dan nampaknya lihat di arah bottom lane. Mereka mencoba untuk memancing team fight dengan tidak adanya sosok dari Ed itu berbahaya. Best player one menunjukkan batang hidungnya. Dia tidak mau memberikan surprise. Padahal kalau menurut aku pribadi dia punya power surprise loh tadi. Karena dia dapetin positioning yang sangat baik. Terkam menuju ke sosok Melo. Dikeluarkan damage-nya dengan ramp di depan sana. Para pasukan dari tim The Ohio Brothers. Memaksa tim fighter Karvi free hit dari belakang. Akhirnya Karvi selamat. Kalau nggak double kill itu akan menjadi sebuah point kill untuk tim The Ohio Brothers. Meanwhile, best player one masih coba untuk fokus menuju ke purple buff. Dan dia meninggalkan tim fight kali ini. Sana 4 member dikeluarkan. Tahu dapetin double Manson. No following up damage. Deals full. 2 kali momen seperti ini aku lihat di 2 game yang berbeda. Terlalu extend, terlalu over engage. Ini juga nggak baik om Mama. Iya, tapi Karvi dia kuat banget ya tadi. Untuk positioning dia yang sanggup untuk selamat itu jauh banget dan bahkan Karvi
Ini masih bisa dapetin satu lagi dari bottom lane. Oh bahkan sakit banget damage di bawah sana Zia. Karvi. Mencoba untuk memberikan free hit dari belakang. Dan Karvi is coming. Mielo tergebok dan Sutota berhasil men-take down Mielo again. Menjadi bulan-bulan warga dan purple buff di tangan dari best player one. Untungnya Guinevere tidak terlalu depending on purple buff. Nah ya, apalagi ini masuk ke late game seperti ini. Tapi level ini yang bisa diandalkan oleh dia Ohio Brothers sekarang. Untuk point retribution dia. Tapi Karvi, lagi-lagi kita melihat positioning dia yang sanggup untuk bisa mendapatkan point kill dengan bebas. Oke, tapi nampaknya di depan sana, Sawa mencoba untuk memberikan body block. Power of retribution mereka sedang pulang, tandanya mereka akan melepaskan kali ini di tangan Delspul. Kalau tidak, ini akan ada turret dari top lane untuk The Ohio Brothers. Karena lihat lane managementnya tidak cukup baik untuk kali ini bisa aku bilang. Yes, tidak terlalu bijak. So, keputusan yang cukup baik juga untuk The Ohio Brothers untuk tidak mengambil resiko di area Lord Pit. Lord yang pertama yang harusnya masih bisa diantisipasi. Terlebih lagi ada gerakan karena karya Hun yang ternyata masih bisa di-dodge juga. Kita akan lihat ya. Tadi pasca best player one kehilangan vision di area Lord, dia juga berhasil curi satu inner turret di area top lane. Setidaknya itu masih jadi pertukaran yang cukup equal. Ya, tapi sekarang Karvi udah mulai join team fight. Karvi bakal dikawal Minotaur dan lagi Paramis. Dua hero yang memang ini sangat kuat dan ini mereka selalu main rapat seperti ini. Oh ya, lihat rapat banget. Walaupun seperti itu, lihat di arah top lane-nya pergerakan dari seorang Fanny bakal coba untuk mendorong menuju ke arah top lane. Dan nampaknya dari Kid Bomba sadar akan hal tersebut dan dia langsung melakukan responsif menuju ke arah top lane. Di arah bottom lane, Lordnya masih bergerak dengan sangat bebas. Buat para pemain dari tim The Ohio Brothers harusnya mereka lebih hati-hati. Karena momen Sawo dengan flickernya masih belum digunakan. Membuat para pasukan dari Ohio Brothers mereka dengan sangat pede dan mencoba mendapatkan satu point kill. Menuju ke arah belakang, dan dikeluarkan dan Torbat Memory for nothing. Mainan Fury-nya juga kali ini membuat Sawo terperangkap di depan sana. Battle Maut, ke arah belakang, super syadat. Karvi harus jadi korban kekerasan dari The Ohio Brothers. Overextend again and again membuat Magister menjadi korban selanjutnya. Dan Sia benar-benar sekali ini yang tidak tersentuh sama sekali, CP. Wah, ini satu hal yang kerap kali terjadi loh. Fokus ke Sandung di area Lord yang sedang mereka kawal. Dan ini jadi salah satu hal yang cukup krusial juga karena ini bisa menjadi titik balik seperti yang kita lihat The Ohio Brothers. Justru berhasil mengamankan karya mid lane outer turret-nya, Om. Ya, dan bahkan mereka yang unggul ya. Tadi semuanya pastinya thanks untuk distraction yang berhasil dilakukan oleh best player one juga. Itu memancing mundur untuk damager yang lain, yaitu Kid Bomba. Dan satu sosok penting ya tadi ya, kandidat penting juga Betul. untuk membackup gerakan dari Karvi. Karvi yang terekspos tadi udah nggak bisa lagi di follow up oleh teman-teman yang lain. Dan bahkan kalau bicara soal sisi item, ini nggak cuman dari arah sisi Zia aja yang ngamanin karya Select Plate ya. Bahkan Karvinya untuk kali ini pun ngamanin karya tersebut. Tom. Iya, dan bahkan dia butuh Win of Nature sekarang. Beda dengan game yang pertama yang dimana itu banyak magic damage sekarang. Ini harus respect dengan adanya physical damager juga yang bisa diberikan. Dan Fanny menjadi ancaman besar, otomatis Win of Nature menjadi salah satu jawaban untuk Karvi. Damage-nya terlalu eksplosif ya. Bagaimana sudah ada Maleficor tadi di tangan dari sosok best player one yang memang untuk kali ini cukup proaktif juga. Dan kali ini nampaknya ada non-V1. Oke, tapi nampaknya 1v1 situation. Mencoba didapatkan, tapi Kid Bomba masih coba untuk selamat. Masih ada momentum dan non-one. Best player one targeting. Oh my god. Ini bukan momen yang baik, dia mencoba untuk mendapatkan Kid Bomba, tapi ternyata itu hanyalah pancingan belaka. Super trap from Delspul. Wow. Dan terlihat raut kekecewaan sendiri dari best player one di player camp tadi. Wah, itu unexpected sih. Dia nggak nyangka juga ternyata ada Sunset Lover dan juga Kid Bomba tadi yang mengarah ke area top lane sana. Dan nampaknya tanpa best player one ini akan dimaksimalkan juga oleh teman-teman dari Delspul di area Lord. Oke, tempat memori pun menuju ke seorang Sawo berhasil terteng begitu saja. Free hit di sosok belakang dari Karvi. Belum ada yang bisa menyenggol dia. Mielo udah terlalu sakit untuk ditahan dan Hun nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Lihat damage dari seorang Karvi. Nggak bisa dibendung. Kebakar retribution di short point. Kid Bomba kali ini harus mundur karena dia nggak ada flicker. Dan bahkan Karvi terlalu maju. Membuat dirinya terperangkap di dalam hitlord. Best player one mencoba untuk mengganti itu semua dan berhasil mendapatkan Karvi. Satu buah point kill atas hutang yang terjadi di area top lane. Cukup dibayarkan oleh seorang sosok best player tanpa ada pelunasan. Kenapa? Kalau 4 tumbang, kalau 3 tumbang, atau fatal ya, fatal. wipe out, oke lah lunas. Tapi dia cuma dapetin Karvi, it's okay no problem. Ya, dengan tanpa adanya Karvi juga sebenarnya damage dari Desmond agak berkurang.
Mereka hanya akan mengandalkan Kid Bomba yang juga sedang dalam proses untuk respawn. Jadi ini sangat nge-delay untuk Deathfall bisa dapetin best turret miring tadi di Ohio Brothers. Dan bahkan ini jadi Lord giveaway aja, bahkan nggak nyampe pertengahan dan jalannya. Lordnya udah berhasil di cut off oleh anak-anak dari The Ohio Brothers dan nggak sampai di situ saja. Justru mereka bisa ngambil satu paketan juga dari inner turret yang harusnya bisa dijangkau nih dari anak-anak Deathfall di area sisi top lane sana. Memasuki menit yang ke-14 ya, ini udah semakin krusial untuk head to head dari itemnya. Nah ya, dari itemnya satu level masih dengan Clock of Destiny ya. Itemnya sebenarnya sudah jarang kita lihat, lebih ke item Valentina nih yang bisa kepakai. Ada Inodi, langsung Lightning, Enchanted Talisman, dan juga Divine Glaive. Ya, ngambil sustain-nya juga mungkin dia ya. Iya, nyari sustain, nyari tebel ya. Iya, nyari durability-nya. Dan lihat depan sana dari tim Deathfall, mereka mempertahankan dengan adanya purple buff yang kecil. Supaya tidak akan respon lagi dan mereka akan rusuh menuju ke arah purple buff yang dimiliki dari Ohio Brothers. Jadi mereka sekarang strategi plan-nya akan lebih agresif, akan lebih ofensif melihat dari strategi plan yang mereka coba lakukan di sana. Ya. Tapi menurutku split push ini jadi salah satu pekerjaan yang berat ya buat Deathfall. Karena setiap kali dari best player one yang melakukan split push, yang mirror dia itu Kid Bomba. Satu hero yang memang cukup sulit untuk bisa menangkap dan mengandalkan onward banget. Oke, sekarang purple buff sudah muncul. Apakah akan ada invasi tambahan? Tapi nampaknya karena laning manajemennya tidak mumpuni akan membuat mereka meredamkan dulu invasi yang akan mereka lakukan. Iya, perbedaan dari networknya juga sih yang mungkin masih ada di tangan The Ohio Brothers ya. Karena pasca Lord tadi ditukar dengan banyak banget nyawa ya, ada 3 in total, 1 turret. Ya ngebuat teman-teman dari Deathfall masih berada di posisi yang cukup terpojok kali ini. Ditambah lagi, ya benar ya membahas lagi dari Om Wawa bilang ya, ini untuk permainan 4-1 emang bakal sulit banget diaman kalau Deathfall ingat dan ada hero mobilitas berbanding terbalik dengan The Ohio Brothers. Dengan best player one-nya, so ini akan menjadi PR, apalagi ketika Lord-nya ini berada di sisi kanan. Ini akan menguntungkan banget buat best player one. Ya, Kalau Carvi mau mainin Win of Nature, dia bisa buy one sama Fanny. Nyoba ya. Kalau dia mau main Win of Nature. Tapi kita lihat dari game pertama dengan under kondisi aja dia nggak pakai Win of Nature. Apalagi sekarang kita nggak tahu. Ya. Apakah akan ada Win of Nature? Kalau dia mau Win of Nature, dia buka badannya dan ketika dia bisa pancing best player one, itu adalah momen. Ya, menurutku Win of Nature jadi item yang penting banget buat dia. Penting. Dan bahkan termasuk wajib ya. Karena Cutthroat bisa ke samping dia, tadi full damage itu Fanny-nya. Ton 4 Waktu memory. Ya. ada ton 4 memory juga bener, yang bisa ngedodge itu. Yang Win of Nature. Oh, Super Shark. Untungnya masih ada Purify Gaming. Membuat dirinya masih selamat, tapi tampaknya ini adalah informasi yang cukup berarti. Lihat, Super Shark akan coba di take down. Special migration yang gagal, Flash of the Oasis udah tidak ada Omawa. Kali ini membuat perpasukan, dan penalti zone yang berflecker. Dan Realm-nya ternyata berhasil menyelamatkan hari dari para pasukan Deathfall. Meanwhile, Torbat Memory tidak berhasil mendapatkan siapapun. Free hit yang diberikan oleh seorang Carvi terlalu sakit membuat best player one pun ke belakang. Jihalbat dari Zia. Kali ini berhasil membungkam seorang Sawa, tapi pertukaran dengan 1 poin kill aja. Di tangan The Ohio Brothers ini membuat Deathfall mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Aku kira dengan purple buff yang kecil dia tahan, mereka akan ada invasi dan team fight-nya akan ada di arah purple buff dari seorang The Ohio Brothers. Tapi nampaknya tidak. Mereka tidak bermain agresif, mereka tidak bermain ofensif. Dan kalau mereka bermain agresif dan ofensif di saat 4 kondisi seperti ini tidak cukup baik. Lord terbuka dengan bebas. Sunset Lover telah menunjukkan batang hidungnya. Penalty zone tidak ada di tangan Deshaun Melo. Membuat The Ohio Brothers harusnya tidak bisa melakukan engage lebih dalam lagi. Dan Win of Nature di tangan The Carvi. Oke. Akhirnya di build karena ini udah momen krusial ya, memang apalagi teman-teman dari The Ohio Brothers ini udah bisa mengawal Lord ya. Lord yang harusnya ter-evolve, belum ter-evolve ya, belum nah, sempat untungnya ter-evolve. belum evolve tadi. Baru mau jadi fatal loh. Ya baru mau, tapi kan udah hampir habis juga tadi Lord. Di bawah 18 ya. Gak di-reset sama sekali. Dan itu dia untuk Win of Nature. Ya. Yang diambil oleh Carvi. Nah, finally. Akhirnya. Menit ke-18 stat baru jadi. Wow, ya. Karena concern dia nggak ke arah sana nampaknya ya. Iya, dan kayaknya memang butuh ya. Ya udah, akhirnya dibeli untuk Win of Nature-nya. Kalau memang mau diganti ya Immortal jelas. Yes. Masih bakal menjadi item cadangan dia untuk kedepannya. Yep. Dan Lord yang sedang dikawal juga masih ada heavy CC yang bisa dimainkan oleh Deathfall. Jadi kalau mereka mau juga mereka bisa mancing untuk tim fight di depan dari best turret milik mereka. Alright, dan kalau misalnya sekali lagi dari Magister itu mau fokus menuju ke arah Super Shark atau Hun sekalipun, itu keputusan menurut aku yang agak kurang cukup bijak. Karena Zia-nya akan free hit lagi di arah belakang dan Melo akan membuat momen akan seperti tadi. Karena Flicker sudah di tangan dari Melo. Selain para pasukan dari Ohio Brothers, mereka berhasil mendapatkan satu best turret tanpa ada effort sama sekali. Membuat para pasukan dari Deathfall kali ini benar-benar berada dalam kondisi. Dan kalau aku lihat Best Player One tidak berada dengan purple buff-nya, ini akan cukup membuat sebuah dampak yang besar loh di dalam team fight. Ya, dan
Dan juga gak ada yang mengawal Lord sama sekali. Jadi main safe adalah jawaban untuk di Ohio Brother. Mereka tidak ingin ada kejadian overextend. Jadi mereka masih menunggu sembari membiarkan untuk best player one ini ngambil purple buff-nya juga. Ayo, mereka belajar dari satu keadaan di game yang pertama, lebih tepatnya ya mengawal Lord yang belum ter-enhance. Dan bahkan ini dengan satu clutter wave minion. Wah. Right, Carvi tidak ada ini akan menjadi sebuah bencana untuk mendapatkan dari Spook. Mereka kehilangan dari Tobra, Best Player One terkena Velvet Queen, tapi following out dengan ada damage dan Red Ram membuat dia tidak bisa selamat. Immortality tidak bisa membuat dirinya bertahan cukup lama, tapi tahun dapat memory kah, akan mendapatkan seorang Saul kali ini harus di take down kah, tapi nampaknya Sia benar-benar menjadi tolak punggung keluarga The Ohio Brothers. Sia save the day kali ini, berhasil men-take down satu persatu, free hit di arah belakang, The Untouchable Sia, free hit menuju ke arah base-nya, akankah fokus ke arah base mereka? Tidak ada yang bisa matikan, dan para pasukan dari The Ohio Brothers berhasil membalaskan keadaan dari Eropa Region. North America membalaskan keadaan dan membuat kedudukan 1-1. Berhasil diamankan oleh anak-anak dari The Ohio Brothers. Bagaimana setup unstoppable dan untouchable dari sosok dia yang akhirnya Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.